Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi distribusi frekuensi. Sebelum memulai presentasi materi kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dita Zulia Pramesti dengan NIM 19 17 01 10 39. Yang kedua, Andika Triananto dengan NIM 19 17 01 10 37. Yang ketiga, Santi Susanti dengan NIM 19 17 01 10 42. Yang keempat, Surya Ningsih dengan NIM 19 17 01 10 54. Adapun materi yang akan kelompok kami bahas yaitu 1. Penyusunan distribusi frekuensi. Yang kedua, nama-nama bagian dalam distribusi frekuensi. Yang ketiga, macam-macam distribusi frekuensi. Dan yang keempat, menggambar distribusi frekuensi. 1. Penyusunan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data yang dimulai dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar yang di dalamnya membagi banyak data ke dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Distribusi frekuensi kategori adalah data yang berbentuk kategori atau data yang diklasifikasikan berdasarkan kategori atau kelas tertentu. Contohnya seperti kategori mahasiswa berprestasi dan tidak berprestasi, kategori pendapat yang setuju dan tidak setuju, dan sebagainya. Yang kedua, distribusi frekuensi numerik adalah data yang berbentuk bilangan. Contohnya seperti data pendapatan per kapita, pengeluaran, harga, jarak, dan sebagainya. Pada data kategori dapat dijadikan data numerik dengan cara memberi bobot atau skor pada setiap kategori. Contohnya seperti pria diberi skor 1 dan wanita diberi skor 2, atau dengan memberi ranking. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai nama-nama bagian dari distribusi frekuensi. Adapun nama-nama bagian dari distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kelas. Kelas merupakan kelompok nilai data atau variabel dari sebuah data acak. Yang kedua, yaitu batas kelas. Merupakan suatu nilai yang menjadi batas antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Sedangkan batas kelas sendiri adalah batas semu dari masing-masing kelas tersebut. Hal ini dikarenakan di antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya itu masih ada lubang tempat angka tertentu. Nah, di dalam batas kelas ini juga terdapat dua batas kelas untuk data yang telah diurutkan, yakni batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah terdapat di bagian deret sebelah kiri setiap kelas, sedangkan batas kelas atas terdapat di bagian deret sebelah kanan setiap kelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu tepi kelas atau batas nyata kelas. Merupakan batas kelas yang tidak mempunyai lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan yang lainnya. Berbeda halnya dengan batas kelas tadi. Kalau batas kelas tadi kan dia masih memiliki ataupun mempunyai lubang tempat angka tertentu. Nah, sedangkan tepi kelas itu sendiri dia tidak mempunyai lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan yang lainnya.
Nah, di dalam tepi kelas atau batas nyata kelas ini terdapat dua kelas, yaitu tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Nah, dalam hal ini penentuan tepi kelas bawah dan tepi kelas atas itu tergantung pada keakuratan dalam setiap pencatatan data. Misalnya, data yang dicatat itu harus benar-benar dengan ketelitian sampai menyentuh 1 desimal. Nah, untuk yang keempat yaitu titik tengah kelas atau tanda kelas, merupakan angka atau nilai dari data yang tepat berada di tengah kelas. Atau biasanya titik tengah kelas atau tanda kelas itu bisa juga dikatakan sebagai nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Jadi nilai-nilai yang mewakili kelasnya dalam data itu bisa disebut dengan titik tengah kelas atau tanda kelas. Nah, yang kelima yaitu interval kelas, merupakan selang yang menjadi pemisah kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadi interval kelas itu dia yang memisahkan selang pemisah gitu antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nah, untuk yang keenam yaitu panjang interval kelas atau luas kelas, merupakan jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Berbeda dengan interval kelas tadi. Jadi kalau panjang interval kelas itu dia lebih ke jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Kalau yang interval kelas tadi kan dia yang menjadi selang pemisah antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nah, kalau panjang interval itu dia jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas gitu. Nah, untuk yang terakhir, yang ketujuh yaitu frekuensi kelas, merupakan banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Dan selanjutnya yang nomor 3 kita akan membahas tentang macam-macam distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif. Dalam distribusi frekuensi kumulatif di sini, frekuensi sudah tidak lagi disajikan dalam setiap kelas, namun akan disajikan secara kumulatif dari belakang atau ke depan. Contohnya, frekuensi pada kelas ketiga tidak lagi disajikan hanya untuk kelas tersebut saja, namun meliputi kelas-kelas sebelumnya atau meliputi kelas-kelas berikutnya. Dengan begitu, distribusi frekuensi kumulatif dibedakan menjadi dua bagian, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Jika pada distribusi frekuensi kumulatif tipe kurang dari, frekuensi kumulatif bergerak dari frekuensi sebesar 0 atau sebesar frekuensi kelas pertama hingga frekuensi sebesar banyaknya data. Maka pada distribusi frekuensi kumulatif tipe atau lebih, frekuensi kumulatif bergerak dari frekuensi sebesar banyaknya data hingga frekuensi sebesar 0 atau frekuensi data pada kelas paling terakhir. Dan yang nomor 2, distribusi frekuensi biasa. Di dalam distribusi frekuensi biasa, hanya terdapat jumlah frekuensi dan jumlah kelas atau jumlah data di dalam tabel tersebut. Ada dua jenis distribusi frekuensi biasa, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi pariwisata atau kategori. Distribusi frekuensi numerik adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya hanya berisikan angka saja. Sedangkan distribusi frekuensi pariwisata atau kategori adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan berdasarkan golongan atau data yang telah ada. Dan yang nomor 3, distribusi frekuensi relatif. Sebenarnya, frekuensi data tersebut dapat saja dinyatakan dengan bilangan relatif yang dihitung dengan membagi frekuensi masing-masing kelas dengan banyaknya data. Atau dapat juga ditulis dalam persentase dengan cara membagi frekuensi masing-masing kelas dengan banyaknya data yang selanjutnya dikali dengan 100%. Untuk materi yang terakhir adalah menggambar distribusi frekuensi. Dalam menggambar distribusi frekuensi itu ada 4 macam. Pertama yaitu histogram, yang kedua poligon, yang ketiga diagram lingkar atau pie chart, dan yang keempat ogiva. Histogram atau grafik histogram adalah suatu grafik segi empat yang dibentuk di atas absis dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas atas yang berhimpit-himpit.
Yang kedua adalah poligon. Poligon frekuensi adalah grafik yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Yang ketiga adalah diagram lingkar atau pie chart. Diagram lingkar merupakan suatu lingkaran yang dibagi menjadi beberapa lingkaran, di mana besar setiap bagian lingkaran tergantung dari besar kecilnya suatu variabel. Grafik yang terakhir adalah ogiva. Untuk membuat grafik ogiva, terlebih dahulu mencari nilai frekuensi kumulatifnya. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif itu sendiri adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi.